Biarlah rakyat yang bodoh itu menerima nasibnya. Benar. Dan ketika nanti kita sudah tidak berkuasa lagi, kita sudah menjadi sangat kaya raya. Iya, itu karena semua perbuatan kita sudah terlindungi oleh hukum. Halo cuy, gimana kabar kalian nih? Semoga sehat dan ceria selalu ya. Nah, di video kali ini Mincam udah siapin kompilasi momen-momen lucu dan paling random yang berhasil terekam di jalanan. Mulai dari tingkah laku pengendara yang bikin ngakak sampai kejadian tak terduga aksi oknum yang buat geleng-geleng kepala. Jadi siapin cemilan, duduk manis dan siap-siap nonton video ini ya cuy. Jangan lupa ya, sebelum kita mulai, klik tombol like video ini, komentar di bawah kalau kamu punya pengalaman random serupa, dan pastinya subscribe channel ini biar gak ketinggalan kompilasi seru lainnya. Yuk langsung saja Markimul, mari kita mulai. Di video pertama ini, Mincam mau himbau nih, apalagi buat kita yang tiap hari warawiri di jalan, entah itu naik motor, mobil, atau bahkan yang suka goes. Selalu patuhi rambu lalu lintas untuk keselamatan kita semua. Jangan sampai lalai dengan aturan-aturan di jalan raya ya cuy. Tapi jangan sampai salah mengartikan rambu-rambu seperti di video ini ya cuy. Karena saking patuhnya, pesepeda ini pun meniru persis apa yang ada di lampu rambu ini. Tapi nggak gitu juga bang. Mungkin teman-teman pernah mengalami kehabisan bensin, dari mendorong motor sampai minta bantuan teman untuk menstutkan motor. Mekanik asal India ini akan membagikan sebuah trik agar bensin awet dan tidak mengalami habis bensin saat di jalan nih cuy. Sungguh di luar akal sehat ya cuy. Tapi mungkin teman-teman yang menonton ada yang terinspirasi dengan modifan anti habis bensin klub ini. Mungkin bisa nih cuy diaplikasikan ke motor kalian. Hehehe. Jebol dompet juga sih kalau tangki motor segede drum gini ya. Mira, sale la gasolina, Tato, mira para esto. Tato, mira para acá, Tato. Mira la gasolina. ¿Qué es esto, Tato? ¿Qué es esto, Tato? Waduh, kenapa tuh bang? Jadi ceritanya, dua remaja ini lagi jalan-jalan yang kanan kirinya tuh sawah cuy. Entah bagaimana ceritanya, di suatu tikungan si motor tidak mau belok, padahal kalau dilihat juga tidak kenceng cuy naik motornya. Apa mungkin lagi latihan motor? Bisa jadi sih cuy. Ya akibatnya si sopir pun mukanya dipenuhi dengan lumpur. Gak apa-apa bang, biar makin glowing. Ndek man. Dari apa ko na? Yawa talaga ang ilong ko. Kata gue mah ya ini kok Stiman murah banget. Motor harganya cuma 5.000, angkot 10.000, pribadi 12.500. Tergiur dengan harga cuci motor yang terlihat dari kejauhan yang murah banget, si wanita ini kaget di endingnya nih cuy. Ternyata 5.000 itu belum dengan jasa, 5.000 cuci sendiri nih cuy. Ternyata lo tau gak, cuci sendiri anjir. Padahal ada tulisan nih, ada tulisannya cuci sendiri. Ya kalau menurut Mincam sih, dengan harga 5.000 dengan alat yang sudah memadai, dapat air, sabun cuci sepuasnya, bahkan mungkin boleh mandi sekalian tuh. Ya kalau kayak gitu sih worth it ya cuy. Apalagi ini kayaknya di kota besar nih. Menurut teman-teman gimana nih? Pak, nyebrang boleh Pak? Oh ya. Masih Pak.
Sungguh apa sekali pengendara mobil ini, bertanya ke seorang petugas polisi di saat berada di jalan raya, guys. Pagi Pak, saya udah tanya petugas di sana Pak, boleh katanya. Enggak, kalau Bapak mau buktinya saya udah deskripsi tadi, saya udah tanya yang di sana. Bapak itu nggak pernah jaga di situ, itu orang samsat. Oh itu samsat? Lah, kan Iya. ada Pak. Kan petugas juga, saya udah nanya Pak. Dia nggak tahu dia, mungkin baru potong ke sini. Waduh. Tapi di sana udah ngeliat kan rambutnya kan? Belum, makanya saya perhatiin si Bapak yang sana. Saya tegur sama saya. Niatnya sih bagus, ingin memastikan kalau tindakannya tidak melanggar karena ingin menyeberang jalan. Satu petugas sudah mengizinkan nih kalau boleh-boleh saja menyeberang. Namun ternyata ada seorang polisi yang sudah menghadang dari jauh di depan. Apa? Aduh, baru. Udah saya nggak tahu Pak, minta maaf aja. Ya, udah. Apa? Oh jadi gini Pak, cara mainnya kalian menjebak rakyat. Lumayan tuh bisa buat beli nasi padang ya. Kalau menurut Mincam sih harusnya ditegur lah, petugas satu kan sudah menjerumuskan rakyat namanya. Namun polisi yang menilang tidak mau tahu. Pokoknya nilang aja lah, kocak. Maaf Pak, saya juga nggak tahu, makanya saya nanya di sana. Iya. Iya ternyata itu saya pikir polisi saya Pak, boleh nggak nyebrang? Polisi, cuma dia nggak pernah potong situ. Oh. Makanya dia nggak tahu. Iya. Orang gue di sana makanya nggak ada mobil lain kan? Iya makanya saya pastiin dulu. Ikutin motor susah Pak. Oh. Makanya ada yang kecelakaan. Iya, nggak tahu Pak. Slip biru ya? Ikut sidang kan slip merah Pak? Tidak, yang biru kalau lumayan bagus. Berarti Pak? Iya. Ya. Biasa aja Pak, jangan. Uangnya udah diminta balik deh. Viral, seorang polisi menilang seorang pemuda yang memang mungkin melanggar ya cuy. Namun yang dipermasalahkan si perekam adalah slip yang diterima si pemuda tersebut adalah slip biru. Sedangkan pemuda sudah memberikan uang ke polisi. Masih disuruh hadir ke persidangan pula cuy. Pak, kembaliin Pak. Tolong kembalikan Pak. Bapak masa tilang terus uangnya juga Bapak ambil? Tolong kembaliin Pak. Ini orang susah dia. Bapak tahu nggak uangnya itu buat apa? Buat nebus obat mamanya Pak. Berapa tadi Dik? Kalau menurut artikel Detik Koto nih cuy, slip biru diperuntukkan untuk pelanggar dan langsung membayar lewat ATM tanpa mengikuti persidangan. Namun di video ini malah sudah dibayar di tempat, disuruh sidang pula. Yang bikin ngenes cuy, uang yang dibawa seorang pemuda tersebut adalah uang yang ingin digunakan untuk menebus obat untuk ibunya nih. 50 loh Pak. Udah tolong kembaliin Pak. Hati-hati Pak, hati-hati. Saya koordinasi sama propam loh. Saya tinggal telepon. Kita udah ngatur mau duit Pak, orang tuanya sakit Pak. Dia mau nebus obat loh itu uangnya. Pak, tolong kasih tahu temennya Pak, suruh kembaliin Pak. Gak boleh gitu dong, kan udah ditilang. Masa kayak gitu sih? Kan udah ditilang, dia udah terima pelanggarannya. Padahal pelan ya nabrak gerbangnya, tapi roda depan si motor ini sampai patah jadi dua cuy. Entah emang sudah dikendorin apa gimana ya, tapi kok kayak ringkih banget ya cuy. Ini juga sama nih, di video ini kayaknya motor yang bermodel sama nih cuy dengan kasus sebelumnya saat melewati polisi tidur, roda ban depan patah. Untung saja ya si rider bisa terhindar dari mencium aspal cuy. Sang kameramen kali ini tidak selamat. Nasib yang tidak beruntung seperti kameramen lainnya tidak menyertai kameramen amatir ini cuy. Sedang merekam sambil membonceng motor temennya. Entah bagaimana ceritanya motor tersebut terjatuh termasuk dengan si kameramennya nih cuy. Adegan ini jangan sampai ditiru cuy, karena keusilan si perekam ini menumpahkan air dari jembatan. Satu mobil sampai berhenti karena ingin menghindari air tersebut. Saat pemilik mobil membuka pintu untuk melihat kondisi ke atas, si perekam malah kabur sembunyi.
Nah, mungkin itu saja video motocam di episode kali ini. Semoga bisa diambil sari-sari pelajaran agar lebih bijak dan hati-hati ketika berkendara di jalan raya ya cuy. Like kalau kalian suka, subscribe juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari motocam cuy. Ketemu lagi di video berikutnya ya.